Anime menjadi suatu kata yang selalu dihubungkan dengan kata wibu, otaku, dan bau bawang. Khususnya di Indonesia, yang tentunya tidak terlepas dari Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang terbanyak penggemar anime. Ya, meski juga menjadi salah satu penyumbang terbanyak dalam pembajakan anime itu sendiri. Ya, tetapi sebenarnya apa sih itu anime? Apakah anime adalah kartun? Ataukah kartun adalah anime? Ataukah anime dan wibu itu sama? Ataukah malah wibu itu bau bawang? Well, gua rasa hal yang terakhir itu benar. Yang pertanyaan itu akan dijawab di video kali ini, di mana akan dibahas dari awal mula katanya itu sendiri sampai sejarahnya. Oke, sepertinya begitu saja untuk pembukaannya sudah cukup. Mending kita langsung saja ke inti videonya. Mari kita mulai dengan kata anime itu sendiri. Kata anime berasal dari kata animation, yaitu sebuah kata untuk menggambarkan film kartun dua dimensi dari barat. Tetapi, seperti yang kita tahu orang Jepang itu cukup sulit untuk berbicara bahasa Inggris. Ya, nggak jauh beda sih sama orang Indonesia sebenarnya. Sehingga di saat Jepang sudah dapat membuat sebuah animasi, mereka menyebutnya dengan kata animation, yang pada akhirnya berubah menjadi kata anime. Anime sendiri memiliki perbedaan dibandingkan animation barat atau yang biasa kita sebut dengan cartoon. Salah satunya seperti penggambaran karakter, yang dimana biasanya karakter-karakter anime ini ditampilkan dengan rambut yang lancip, suara yang kawai, grafis yang memukau, serta mata yang besar. Iya, mata yang besar. Dan juga dari segi cerita yang biasanya lebih banyak menekankan tentang budaya-budaya Jepang. Selain itu, anime juga memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai pada tahun 1912, di mana pada tahun itu ada anime yang dikonfirmasi sebagai anime pertama yang ditayangkan, setidaknya sampai video ini dibuat, dengan judul Let's Exploit the Violet. Ya, semoga penyebutannya benar ya. Yang dibuat oleh Emily Cole. Meski pada tahun 2005 ditemukan anime yang dibuat pada tahun 1907. Tetapi lagi-lagi sampai video ini dibuat, belum dikonfirmasi apakah itu adalah anime pertama atau bukan. Anime juga menjadi saksi dari Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu anime dibuat oleh para tentara Jepang dan dijadikan bahan untuk propaganda mereka. Ya, anime-anime tersebut berisi tentang para tentara Jepang yang heroik melawan para musuh-musuh saat Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, anime terus-menerus berkembang, dibuktikan dengan munculnya studio animasi bernama Toei Animation dan Mushi Production. Tunggu dulu, kayaknya tadi salah. Toei Animation maksud gue. Yang dimana kedua studio itu memproduksi anime berwarna berdurasi panjang pertama berjudul The Tale of the White Serpent yang dirilis pada tahun 1958. Sebagai catatan ya, studio Toei Animation juga menjadi sebenarnya bukti dari terlahirnya dari beberapa sutradara terkenal seperti Hayao Miyazaki, pencipta Spirited Away atau iya kalau lu nggak tahu itu adalah maskotnya Studio Ghibli, serta ada Osamu Tezuka, pencipta Astro Boy, yang gua rasa ya anak tahun 90-an atau 2000-an awal pasti tahu, karena ya ini pernah ditayangkan gitu di TV Indonesia, dan juga Mamoru Oshii, direktur dari Ghost in the Shell series. Sedangkan untuk studio Mushi Production juga menjadi bukti untuk terlahirnya dari beberapa studio terkenal, di mana pada saat itu pasar-pasar film Jepang ini sedang menyusut karena adanya persaingan dengan pasar film Amerika serta pasar film Eropa. Yang di mana studio Mushi Production ini tidak bisa bersaing yang membuat mereka harus tutup atau bangkrut. Yang tentunya pastinya membuat para pegawainya menjadi pengangguran. Nah, para pegawainya pengangguran inilah akhirnya menciptakan sebuah studio baru, di mana studio itu mereka buat dengan nama yang seperti kita kenal sekarang yaitu Studio Madhouse dan Studio Sunrise. Ya, ini sebenarnya awal mula nih dari Studio Madhouse dan Studio Sunrise. Pada masa itu juga selain anime yang tentunya terus-menerus berkembang secara pesat, para penggemarnya pun juga ikut berkembang hingga muncul suatu subkultur di Jepang yang anggota-anggotanya kemudian menyebut diri mereka sebagai kata otaku. Ya, ini juga menjadi sebuah sejarah dari kata otaku dan merubah keseluruhan dari kata otaku itu sendiri gitu. Yang tadinya di mana kata otaku itu hanya untuk para orang-orang yang menekuni sesuatu hal secara umum, tetapi karena kejadian itu,
orang-orang Jepang menganggap otaku adalah orang-orang yang tergila-gila dengan anime. Bahkan saking besar fenomena ini, beberapa majalah-majalah animasi terkenal seperti Animage dan New Type sampai meliputnya secara terus-menerus. Ya karena gimana nggak besar gitu nih fenomena gitu kan, merubah kata otaku gitu kan. Mantap kalian penggemar anime. Lalu, pada tahun 1980-an, studio-studio anime mulai membawa anime ke pasar video rumahan. Tentunya dalam bentuk animasi video orisinil, atau yang biasa sering kita sebut dengan OVA. Ya, OVA pertama yang dibuat berjudul Dalos Mamoru Hoshi, yang dirilis pada tahun 1983 sampai 1984. Selain itu, OVA juga diizinkan untuk memproduksi anime-anime bertema erotis atau pornografi yang biasanya sering disebut oleh kaum Adam dengan hentai. Hentai, ya, di mana hentai OVA pertama berjudul Lolita dari studio Wonder Kids yang dirilis pada tahun 1984. Yang gua rasa nggak perlu gua tampilin cuplikannya karena udah bisa digambarkan dari judul dan studionya ya. OVA juga menjadi jembatan untuk membuat beberapa studio game menjadi tertarik untuk mengadaptasi game mereka menjadi anime atau membuat game berdasarkan franchise anime. Setelah itu, anime terus-menerus berkembang sampai sekarang. Seperti yang kita tahu sekarang gitu maksudnya. Baik dari segi grafis, cerita, pasar, maupun penikmatnya itu sendiri. Ya itulah kata anime yang gue bisa rangkum dan gue sampaikan kepada lo semua. Setidaknya dari sudut pandang gue. Oh ya, gue hampir lupa nih. Sebagai tambahan, rata-rata biaya untuk memproduksi anime dengan durasi 25 sampai 30 menit berkisar 11 sampai 20 juta yen. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2 sampai 2,5 miliar rupiah. Itu berarti rata-rata anime yang memiliki 13 episode harus memakan biaya sekitar 150 sampai 250 juta yen atau 25 sampai 32 miliar rupiah. Ya meski biaya segitu masih dianggap kecil sebenarnya untuk pembuatan sekelas animasi jika dibandingkan dengan animation-animation barat yang atau kita bisa sebut kartun. Ya seperti The Simpsons, SpongeBob SquarePants. Tetapi ya tetap saja ya tidak mudah untuk membuat sebuah animasi karena harus melibatkan banyak orang dan tenaga di dalamnya. Jadi ya semoga lu semua mengerti dan bisa menghargai lah. Meski ya hasil animasinya terkadang jelek tetapi ya hargai dengan lu menonton yang tidak bajakan ya. Ya akhir kata gue ucapkan terima kasih bagi lo semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan mendengarkan bacotan gue yang gak jelas ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya yang akan gue update video selanjutnya setiap gue niat. Oke. Intinya terima kasih lah semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke. Bye bye guys.